Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Serang pelajar lain, 8 pelajar SLTP ditangkap polisi. Ratusan konsumen menjadi korban penipuan pengembang perumahan. Petugas damkar bantu lepas 2 cincin di jari kelingking warga. IB, seorang pelajar kelas 8 di Sekolah Sanawiyah di Kecamatan Cikande, mengalami luka serius setelah menjadi korban penyerangan yang dilakukan 8 pelajar dari sekolah lain. Setelah ditelusuri, IB ternyata menjadi korban salah sasaran. Penyerangan sejumlah pelajar SLTP terjadi di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Kibien. Setelah menyerang, para pelaku langsung berhamburan kabur karena dikejar warga. 8 orang pelaku ditangkap polisi dan warga karena masuk ke pemukiman. Dari tangan para pelaku, polisi menyita senjata tajam jenis celurit. Akibat kejadian tersebut, korban mendapatkan 15 jahitan di bagian tangan sebelah kanan. Anak posisi lagi di mana? Mau pulang Sekolah. ya. Terus datang gerombolan pelajar. Iya, Dari SMP apa? dari SMP itu Cikande Jawilan. Terus dibacok. Katanya mau nyerbu sekolahan Kemurang. Terus dia itu lari ke PWI. Jadiannya di depan PWI. Kejadian berawal, 8 pelajar hendak menyerang sekolah lain, namun korban yang sedang berada di pinggir jalan menjadi sasaran para pelaku. Setelah itu mereka berlarian dan ketemulah dengan salah satu korban yang bukan sasaran mereka dari sekolah lain. Akhirnya di atas motor mereka melakukan pembacokan. Kini ke-8 pelajar sudah ditangkap polisi dan masih dalam proses pemeriksaan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Memanfaatkan lokasi yang gelap akibat lampu padam, 2 pelaku curanmor menggasak motor yang terparkir di rumah kontrakan di Bayangkara, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengendarai sepeda motor memantau situasi sebelum mengambil motor yang menjadi sasarannya. Di tengah lampu kontrakan padam, para pelaku langsung merusak lubang kunci menggunakan kunci letter T dan membawa kabur sepeda motor milik penghuni kos-kosan. Itu ada lampu mati di sini, nggak ada orang yang penjaga kosan. Jadi begitu pelaku yang satu di motor, datangnya itu lari ke sana ke pencurian motor itu. Nah, yang itu tiba-tiba balik udah keluar langsung ada lampu mati. Korban sudah melapor kejadian tersebut ke polisi dan berharap pelaku dapat ditangkap. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ratusan orang diduga telah menjadi korban penipuan pengembang perumahan di Jalan Cibodas, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Saat ini, perumahan yang berdiri di atas lahan 1,2 hektar ini tampak sepi. Perumahan yang berdiri sejak tahun 2020 ini mulai bermasalah pada tahun 2022 lalu, di mana secara tiba-tiba pengembang yakni PT Winda Putra Mulya menghentikan secara sepihak proses pembangunan. Hal ini pun menuai protes dari para konsumen yang sudah menyetorkan uang baik secara kredit maupun tunai. Menurut salah satu perwakilan korban, dalam pertemuan terakhir dengan pihak pengembang, mereka beralasan adanya masalah internal, di mana salah seorang karyawan pengembang membawa kabur dana para konsumen hingga berimbas pada mangkraknya pembangunan perumahan. Tidak hanya itu, sejumlah konsumen juga menemukan unit rumah yang sudah dimiliki secara diam-diam dijual kembali oleh pengembang ke pihak lain, sehingga terdapat lebih dari satu pemilik pada satu unit rumah.
Tuntutan kami ya satu legalitas lahan, kedua unit yang sudah dijanjikan harus terrealisasi. Karena selama ini tidak ada unit yang terrealisasi terutama pembelian cash. Nah, Itu berdiri dari tahun kapan Pak? Dan mulai bermasalah itu dari kapan? permasalahannya itu tanggal tahun 2022. Di situ mangkrak pembangunan karena terindikasi bahasa dari pemilik lahan, bahasa dari pengembang bahwa ada masalah di manajemennya, itu yang bawa kabur uangnya lah, apalah bahasa mereka seperti itu alasannya. Dalam proses mediasi terakhir, pihak pengembang meminta waktu selama 3 bulan dan berjanji akan mengembalikan sepenuhnya dana seluruh konsumen yang telah menyetorkan uang dengan jaminan surat tanah perumahan yang dipegang oleh perwakilan konsumen. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka para konsumen akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Pelaku pencurian kendaraan semakin nekat saat mencari sasaran. Mereka tidak segan mengambil kendaraan meski berada dalam garasi. Seperti yang terjadi di Desa Sangiang, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. Satu unit truk yang terparkir di garasi rumah raib dibawa pelaku pencurian. Berdasarkan rekaman CCTV, pencurian truk ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari Jumat lalu. Pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang datang ke lokasi dengan mengendarai mobil jenis minibus. Pelaku masuk ke dalam garasi rumah setelah sebelumnya merusak gembok pagar. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di lantai atas. Pencurian baru diketahui sekitar pukul 4 pagi saat pemilik rumah terbangun dan melihat garasi dalam kondisi kosong. Korban pun langsung melihat rekaman CCTV dan melihat pelaku membawa kabur kendaraan miliknya. Korban sempat mengejar pelaku, namun tidak berhasil menemukan. Korban berharap pelaku pencurian bisa ditangkap dan kendaraan yang biasa digunakan untuk usaha bisa kembali. Awalnya bangun tidur saya, biasa nggak ke bawah, itu mah ke bawah. Pas sekitaran jam 3:30 saya ke bawah. Ngeliat di CCTV, wah ini gerbang udah kebuka gitu ya, kebuka. Saya belum ke atas, belum masih tahu suami, nyari kunci dulu, kunci mobil. Ternyata kunci mobil ada, kunci gerbang ada. Kagetlah saya ya, kaget terus ke atas, bangunin suami. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti petunjuk. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.